Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5811. Saat berbicara. Selir Liz Z. Gaona menarik semua orang untuk duduk. Tetapi dia tidak membantu Harvey York mengatur posisi. Dan dia membuat Harvey York pergi keluar. Mandy Zimmer awalnya ingin memperkenalkan identitas Harvey York. Tetapi masalahnya telah mencapai TTK ini. Dan tampaknya tidak ada cara untuk menjelaskannya. Menjelaskan pada kesempatan ini. Saya benar-benar harus memalingkan wajah untuk sementara waktu. Jadi dia hanya bisa menatap Harvey York dengan polos. Memberi isyarat agar dia tidak membuat masalah dan pergi keluar. Pada saat yang sama. Di perbatasan. 100 mil jauhnya dari tembok besar. Sebuah helikopter bersenjata terbang ke perbatasan pada saat ini. Saudara Dong. Tempat ini masih 1 kilometer dari perbatasan negara H. Kami baik-baik saja di sini. Tetapi jika kami terus mendekat, orang-orang dari Departemen Militer Perbatasan tidak akan menutup mata. Jadi, kami hanya aku yang bisa menurunkanmu di sini. Aku minta maaf kamu berjalan mendekat. Pilot kapal perang itu melihat kembali ke pria Nanyang dengan kaki Erlang disilangkan di belakangnya. Dan berkata dengan wajah hormat. Pria Nanyang memiliki tato di wajahnya dan memiliki kepala botak yang besar. Yang terpenting adalah dia memiliki temperamen yang tak terkatakan di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak mengenakan sabuk pengaman di angin, dia masih agak damai perasaan. Tidak perlu. Pria berkepala botak itu menyipitkan mata dan melihat keluar jendela. Seolah-olah dia telah melihat benteng itu 100 mil jauhnya. Kalian semua kembali. Aku akan pergi sendiri. Jangan buang waktu. Mudah menarik perhatian ketika kalian jatuh bersama. Pengemudi itu sedikit terkejut. Dan dia tidak mengerti apa maksud pria itu. Mungkinkah orang ini ingin terjun payung sendiri? Tapi masalahnya, ketinggian saja tidak cukup. Tepat ketika pengemudi hendak mengatakan sesuatu, dia melihat pria botak itu menendang pintu kabin kapal perang. Dan dia sendiri bergerak dan jatuh di pintu kabin. Saudaraku, sopir itu tampak tidak percaya. Dan kemudian tanpa sadar menjulurkan kepalanya. Pada saat ini, wajahnya sangat jelek. Karena, dia melihat Ruan Haodong, seorang pria botak. Menginjak pintu kabin seperti ombak. Dan di bawah kendalinya, pintu kabin meluncur ke udara seperti pesawat layang. Di bawah tatapan pengemudi, tubuh Ruan Haodong jatuh saat berjalan pergi. Ini, Dewa Perang. Pasti generasi legendaris Dewa Perang. Di luar tembok besar, itu pasti akan berada dalam kekacauan. Pada saat yang sama, 10 mil di luar tembok besar. Beberapa mobil Toyota diparkir sembarangan. Dan seorang pria berdiri di atap mobil terkemuka dengan tangan di belakang punggungnya. Dan itu adalah Lenin Monroy. Pada saat ini, Lenin Monroy sedang merokok cerutu tipis dan bertanya dengan tidak sabar. Ada apa dengan Ruan Haodong? Guru meminta saya untuk datang ke sini untuk menjemputnya saat ini. Bagaimana dia akan datang? Dia masih jatuh dari langit. Aku sudah mengatakannya. Naik pesawat saja dan datang ke sini. Kamu masih berpura-pura seperti ini. Jika kamu memasuki negara secara diam-diam. Jika kamu ditemukan oleh pasukan perbatasan. Bagaimana kamu akan mati? Mendengar Lenin Monroy jika demikian. Bawahannya saling memandang dengan cemas. Tidak berani mengatakan apapun saat ini. Pada saat ini, sekretarisnya mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Dan berkata, Tuan Harimau, kami datang. Saudara Dong ada di sini. Seharusnya di luar perbatasan sekarang. Itu akan segera datang.
Lenin Monroe mengerutkan kening dan berkata, "Tidak bisakah kamu membiarkan kami mengemudi ke sana sekarang? Jaraknya lebih dari 100 mil. Aku tidak sabar." Bab 5812. Tepat ketika Lenin Monroe tampak tidak sabar dan ingin menyalakan cerutu kedua, salah satu adik laki-lakinya tiba-tiba menggerakkan telinganya, lalu mengambil teleskop dan melihat ke kejauhan. Setelah melihatinya sebentar, adik laki-laki itu tersentak. "Tuan Lenin, apa yang Anda lihat?" Lenin Monroe melihat ke bawah tanpa sadar. "Saya melihat cahaya dan bayangan seperti bintang jatuh bersiul di langit malam yang gelap." "Apakah ini bintang jatuh? Seberapa besar bintang jatuh itu?" Sebelum Lenin Monroe mengeluarkan ponselnya untuk memotret kekasih kecilnya, dia melihat apa yang disebut bintang jatuh terus berkembang. Dan akhirnya, dalam mata telanjangnya di tempat itu, aku melihat sesosok berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Bagaimana ini mungkin? Keabadian terbang di luar langit. Ujian terbang. Mungkinkah seseorang menggantung Weia? Aku tidak mendengar bahwa ini adalah kota film dan televisi. Langit dengan ekspresi kusam. Boom. Saat berikutnya, suara keras terdengar, dan pintu kabin hangus jatuh langsung ke tanah di udara, sedikit bergetar. Sosok yang awalnya memegang pintu kabin melompat keluar pada saat itu. Dan ketika mendarat di tanah, tidak ada suara sama sekali. Cara bongkar muat ini tidak lagi dapat dipahami oleh orang biasa. Di bawah penerangan lampu depan, saya melihat sosok botak berdiri di sana dengan ekspresi kusam, seperti peri di langit. "Besar-besar kakak senior. Apakah Anda di sini?" Lenin Monroe berkata dengan gemetar. "Broteris." Sekelompok adik laki-laki langsung berlutut di tanah pada saat ini. Mereka berkumpul di jalan. Dan yang paling dikagumi adalah bos yang cakap. Kekuatan Ruan Haodong di depannya melampaui imajinasi semua orang. "Ini aku." Ruan Haodong melirik Lenin Monroe. Dan ekspresinya menjadi lebih tertekan. "Lenin, sebelum kamu kembali ke China, aku akan memberitahumu bahwa sejak kamu memasuki sekte guru, kamu harus berkonsentrasi pada kerja kerasmu dan tidak kehilangan muka guru. Jika guru melihat penampilan dekadenmu, dia mungkin akan mendorongmu segera keluar dari rumah." Lenin Monroe berkata sambil tersenyum. "Kakak, tidak peduli seberapa banyak saya berlat, saya tidak akan sebaik milik Anda. Sekarang Anda kembali untuk memimpin situasi keseluruhan. Saya hanya akan melakukannya untuk Anda dengan ketenangan pikiran." Jelas. Setelah kejutan awal, wajah Lenin Monroe penuh kegembiraan. Semakin besar kemampuan Ruan Haodong, semakin bermaniat untuk situasi selanjutnya. "Berhenti bicara omong kosong." Ruan Haodong menyipitkan mata ke arah luar kota. "Bagaimana saudaraku meninggal? Apakah kamu mengetahuinya?" Lenin Monroe berkata dengan lembut. "Saudara Aldair Ruan meninggal di aula seni bela diri cabang benteng Longmen. Itu mungkin dibunuh oleh Merari Benedetti." "Bagaimana mungkin?" Ruan Haodong sedikit menyipitkan matanya. "Apa yang bisa kukatakan? Saudaraku sudah menjadi raja tentara. Dan dia hanya selangkah lagi dari dewa perang. Tanpa dewa perang, bagaimana bisa dia menjadi lawannya? Hanya ada satu kemungkinan." Lenin Monroe mengerutkan kening. "Keluarga Monroe kita sepertinya pernah bertemu pria besar sebelumnya. Pria besar itu telah menyempurnakan kekurangan metode pernapasan keluarga Monroe. Seseorang yang bisa melakukan hal semacam ini pasti sangat kuat, kan? Orang besar yang telah menyempurnakan metode bernafas dan bernafas." Ekspresi Ruan Haodong awalnya tenang, tapi sekarang ada perubahan. Orang yang bisa melakukan ini pastilah pemimpin keluarga Bobai, dan bahkan mungkin generasi dewa perang. Bab 5813. Apakah Anda tahu berita spesifiknya? Ruan Haodong berkata dengan suara yang dalam. Lenin Monroe berpikir sejenak dan berkata,
Meskipun tidak ada bukti yang pasti, saya menduga itu pasti seorang pria bernama Harvey York. Tapi saya memeriksa informasinya, dan dia tampaknya hanya seorang siswa. Ruan Haodong mendengus dingin ketika mendengar ini. Jika kamu mengatakan itu pasti seorang jenius muda dari Tanah Suci Seni Bela Diri atau keluarga seni bela diri. Tapi apa gunanya ini? Guru kita hampir tak terkalahkan di antara para dewa perang, dan bahkan memiliki sebuah kesempatan untuk mempengaruhi keharmonisan sebuah alam antara surga dan manusia. Apa keluarga seni bela diri dan Tanah Suci Seni Bela Diri di depan garis keturunan kita? Semuanya idiot. Pembunuhan untuk membayar nyawa, utang dan uang. Ini kehidupan anak-anak. Aku harus memutuskan. Saat berbicara, suhu udara di sekitar Ruan Haodong turun banyak dalam sekejap. Lenin Monroe dan yang lainnya memiliki intuisi, yaitu jika mereka tidak dapat bergaul dengan Ruan Haodong dalam situasi ini, kemudian pikiran Ruan Haodong dapat membunuh semua orang yang hadir. Merasakan niat membunuh Ruan Haodong, Lenin Monroe tertawa kecil dan berkata, "Kakak senior, apakah Anda ingin membunuhnya sekarang? Dengan Anda di sini, bukan masalah besar untuk secara langsung menghancurkan keluarga Monroe dan memaksa anak nakal itu keluar." Ruan Haodong mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan kemudian berkata perlahan, "Jangan terburu-buru, ada ketenangan di setiap peristiwa besar. Kali ini kita bahkan akan kembali ke negara Ha, dan kita memiliki tugas lebih di tangan guru. Bersiaplah untuk kembalinya raja. Jika peristiwa besar guru itu rusak, itu akan menjadi dosa yang pantas dihukum mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mulai dari pinggiran, dan pertama-tama menyiapkan iondasi dan jembatan untuk guru. Dengan cara ini, kita bisa menjatuhkan cabang Longmen di luar gerbang dalam satu napas. Tunggu sampai saat guru raja kembali. Semuanya secara alami akan tenang. Adapun apa yang kita lakukan, kita tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Lakukan saja apapun yang Anda inginkan." Lenin Monroe sedikit mengangguk, memikirkannya dan berkata, "Kakak, ada kesempatan yang sangat tepat. Setiap tahun, orang-orang dari 4 suku besar di luar tembok besar akan mengadakan pertandingan cincin. Tujuannya adalah untuk memadamkan beberapa perselisihan di dalam 4 suku besar. Dan kemudian tentukan berbagai hak dan kepentingan 4 suku besar di luar tembok besar. Keluarga Monroe, pasti kami akan mengambil tindakan. Selama kami memberi tahu orang luar bahwa suku tertentu telah menemukan bantuan asing yang kuat, maka keluarga Monroe pasti akan mengundang York untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan bagian saat ini. Pada saat itu, kakak senior, Anda akan membunuh mereka secara terbuka dan jujur. Nama keluarga adalah York, dan atas dasar ini, biarkan akulah satu-satunya yang berada di luar jalan. Maka apakah itu balas dendam atau masalah guru? Itu akan diselesaikan secara alami. Selain itu, ada kesempatan lain. Itu besok pagi. Keluarga Monroe akan mengawal 3Z manik-manik ke kuil puncak awan. Dan pasti ada banyak orang yang mengawasi mereka di sepanjang jalan. Tapi kita mungkin tidak dapat menjamin bahwa keluarga Monroe akan membiarkan yang bermarga York datang untuk menjaga. Ruan Haodong sudah memutuskan untuk mengambil tindakan dalam waktu setengah bulan. Tetapi ketika dia mendengar tentang ini, dia menyipitkan matanya sejenak, dan berkata, "Buat pengaturan. Mari kita pergi dan melihatinya. Jika ada kesempatan, saya akan mendapatkan 3 manik-manik Z ini. Jika ada kesempatan, saya akan mendapatkan 3 manik-manik Z ini. Jika tidak ada kesempatan, lupakan saja." Lenin Monroe tertegun sejenak, dan berkata, "Kakak senior, mengapa ini?" Ruan Haodong berkata dengan dingin, "Jika 9 manik-manik Z tidak terintegrasi,
Mereka tidak akan berpengaruh. Jika seseorang bersedia membantu kami mengumpulkannya, kami dapat melakukannya pada saat itu. Kan? Bab 5814. Pada saat yang sama ketika Ruan Haodong datang ke benteng, makan malam di restoran vegetarian Xiaozu Qiyin akhirnya selesai. Kemudian, kelompok itu pergi. Karena hubungan Mandy Zimmer dan selir Liz Z Gaona baru-baru ini, selir Liz Z Gaona mengatur agar Mandy Zimmer tinggal di halaman di luar tembok besar. Proper terbesar kuil Dafeng di luar tembok besar. Awalnya, Mandy Zimmer ingin menolak, tetapi mengingat bahwa dengan meninggalkan tembok besar di luar tembok besar, dia dapat menghindari mata banyak dari 10 keluarga teratas. Dia tidak hanya memiliki ruang pribadi, tetapi juga nyaman untuk melakukan bisnis. Jadi Mandy Zimmer juga setuju. Dalam perjalanan kembali ke kota, Mandy Zimmer dan Harvey York masuk ke dalam mobil. Karena hanya ada 2 kursi di barisan belakang Mercedes-Benz Class, meskipun Gamaliel Leduk sangat kesal, dia hanya bisa pergi ke mobil lain. Selir Liz Z Gaona mengejek ketidakberdayaan Harvey York, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa memaksa Harvey York untuk keluar. Bagaimanapun, Harvey York adalah pengawal Mandy Zimmer. Nona Mandy, tampaknya Anda benar-benar makmur di luar tembok besar. Tidak hanya generasi pertama orang suci yang sopan kepada Anda, tetapi bahkan putra tertua dari 10 keluarga teratas ingin menjadi Anda, pengawal. Aku bahkan tidak bisa iri padamu. Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan setengah tersenyum, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dan menepuk pahanya. Itu halus dan halus untuk memulai. Tapi Harvey York menghela nafas dalam hatinya. Pertumbuhan wanita ini telah lama melebihi harapannya. Seiring waktu, dia sendiri telah menjadi keluarga kaya, dan tidak lagi hanya dari mulut ke mulut. Kamu, Tuan Muda York, dapat berpura-pura menjadi pria muda dengan wajah putih dan bermain game remaja dengan mahasiswi. Tidak bisakah aku menemukan Tuan Muda untuk menjadi pengawal? Mandy Zimmer melirik Harvey York, tetapi tidak menarik tangannya. Apakah itu berarti jika aku tidak muncul malam ini, kamu akan menjadi menantu dari keluarga Asgari? Harvey York menghela nafas dan berkata, mengapa aku datang ke perbatasan? Kamu tidak memiliki poin di hatmu. Kemudian, Harvey York merentangkan tangan kanannya. 2 manik-manik Zi muncul di tangannya. Dia meletakkan manik Zi di tangan Mandy Zimmer, dan kemudian berkata perlahan, kali ini aku datang keluar perbatasan untuk manik Zi bermata 2. Tapi, sekarang aku bawa 2 manik Zi ini bersamamu. Ketika Anda kembali ke rumah Jin di Mordu, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Anda belum menyelesaikan misi Anda. Air di luar benteng terlalu dalam. Saya pikir bukan hal yang baik bagi Anda untuk terus tinggal saat ini. Melihat 2 manik-manik Zi yang dikeluarkan Harvey York, mata Mandy Zimmer penuh keheranan. Dia selalu tahu kemampuan Harvey York hebat, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu hebat. 10 keluarga teratas telah menyiapkan begitu banyak metode dan membuat begitu banyak rencana. Tetapi mereka belum mendapatkan salah satu dari 9 manik-manik Zi. Tetapi Harvey York mengeluarkan 2 dari mereka dengan santai. Selain itu, bahkan Zi bermata 9 yang paling penting pun dikeluarkan. Itu menakjubkan. Mandy Zimmer memegang manik Zi, meletakkannya kembali di tangan Harvey York setelah beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini milikmu. Aku tidak bisa mengambil milikmu. Harvey York bersenandung. Milikku milikmu. Milikmu, itu milikmu. Itu masih milikmu. Bukankah ini kesadaran diri Anda, Nona Mandy Zimmer? Mengapa Anda masih bersikap sopan kepada saya hari ini? Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, bukannya aku sopan.
Tetapi situasinya berbeda. Dulu keluarga Jin di Mordu. Tapi sekarang 10 keluarga teratas bergabung. Dapatkan 9 manik-manik Z. 10 keluarga teratas tidak akan menyerah kali ini. Bab 5815. Setengah jam kemudian, kendaraan berhenti di gerbang sebuah rumah besar di pinggiran tembok besar. Tempat ini adalah milik kuil Dafeng, yang disumbangkan oleh seorang mantan penganut Tran lokal. Tidak hanya elegan, tetapi juga memiliki semua jenis fasilitas keamanan. Setelah memasuki halaman lain, selir Lis Z Gaona mengatur halaman terpisah untuk Mandy Zimmer untuk beristirahat, dan kemudian mengatur halaman untuk Gamaliel Leduk. Dan halaman Gamaliel Leduk hanya dipisahkan oleh dinding dari Mandy Zimmer. Sederhananya, selama Gamaliel Leduk mau, dia bisa melompat tembok. Harvey York tidak mengatakan apa-apa. Dia percaya bahwa dalam hal kepribadian dan kepribadian Mandy Zimmer, belum lagi Gamaliel Leduk hanya tinggal di sebelah. Bahkan jika dia tinggal di halaman yang sama, tidak ada yang bisa terjadi. Hanya saja, bagaimanapun, adalah istrinya. Harvey York tidak begitu lega. Dia berpikir bahwa dia tidak akan tinggal di villa nomor 1 Gunung Tian, tetapi akan melakukan tugasnya sebagai pengawal di sini. Semuanya sudah beres, dan baru saja akan bersiap-siap untuk beristirahat. Pada saat ini, sekretaris selir Lis Z Gaona mengetuk pintu halaman. Setelah masuk, dia membungkuk sedikit ke arah Mandy Zimmer, dan berbisik, "Nona Zimmer, perwakilan dari 4 suku besar di luar tembok besar ada di sini untuk bertemu." 4 suku besar. Mandy Zimmer sedang sedikit terkejut. Saya tidak tahu trik apa ini. Harvey York mungkin menebak sesuatu. Dan diam saat ini. Mandy Zimmer tidak banyak berpikir. Tetapi setelah beberapa patah kata, dia berganti pakaian dan membawa Harvey York ke ruang penerima tamu di halaman lain. Ketika saya datang ke ruang tamu, saya menemukan bahwa tidak hanya selir Lis Z Gaona ada di sini, tetapi Gamaliel Leduk juga ada di sini. Di ruang tamu, seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dan dia adalah seorang kenalan lama, Mayu Monroy. Melihat orang ini, Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak tahu obat apa yang salah diambil oleh 4 suku di luar tembok besar. Jadi dia berjalan ke sudut ruangan dengan santai. Mandy Zimmer dan rombongannya menyambutnya. Saya telah melihat Saint Lady Si, Nona Zimmer. Mayu Monroy tidak memperhatikan Harvey York, tetapi menyapa selir Lis Z Gaona dan Mandy Zimmer. Selir Lis Z Gaona mengerutkan kening. Tapi kali ini Mayu Monroy tidak datang kepadanya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Mayu Monroy mengabaikan kehadiran orang lain, tetapi berkata sambil tersenyum, "Nona Zimmer, kali ini saya datang tanpa diundang atas nama 4 suku besar di luar tembok besar. Dia memiliki permintaan yang tidak baik. Saya harap Presiden Zimmer setuju." Mandy Zimmer sedikit terkejut. Dia berkata, "Tuan Muda Monroy, tolong beritahu saya. Selama itu dalam kemampuan saya pasti akan mempertimbangkannya." Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Mayu Monroy memiliki ekspresi tulus di wajahnya. Karena Nona Zimmer berada di luar tembok besar, saya seharusnya mendengar desas-desus dalam 2 hari terakhir. Keluarga Monroy kami akan mengirim 3 manik-manik Z ke kuil puncak awan untuk disembah. Dan kuil puncak awan juga akan menggunakan yang tertinggi. Datanglah untuk menerima keluarga Monroy kami. Karena takut terjadi kecelakaan di sepanjang jalan, telah mengundang orang-orang dari 3 suku besar lainnya untuk bergabung dengan kami demi keamanan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.